Assalamualaikum. Kalau kalian berharap sosok monster seperti Godzilla akan muncul di film ini, kalian salah besar. Tapi kalau sudah mengerti, monster yang dimaksud justru istilah yang dituju buat orang-orang yang lebih seneng main hakim dulu, ketemu faktanya belakangan. Nah, sini-sini merapat. Ini bukan film horor, tapi terlalu horor karena ceritanya mengandung perspektif beragam yang sama benarnya. Film yang terlalu banyak twist berlapis. Film yang entah kenapa nusuk hati banget, menyindir para monster berwujud manusia yang makin kemari bak virus tanpa ada vaksin. Kalian tahu nggak? Skor 10 dari 10 itu rasanya udah paling mentok kan? Tidak. Kalau aku kasih 100/10, apa kalian anggap itu lelucon? Semua berawal sejak Minato bertingkah aneh. Aneh kata orang-orang karena mereka emang tidak mengenali anak satu ini. Sampai kejadian perkelahian dirinya di sekolah yang akhirnya masalah tentang keanehan Minato ini jadi perhatian ibunya dan juga pihak sekolah. Terlebih gurunya itu sendiri. Ada 3 sudut pandang yang sebenarnya punya persepsi dan perspektif masing-masing. Sudut pandang Minato yang dia sebagai korban perundungan di sekolah. Sudut pandang sang ibu yang jelas dia tahu harus seperti apa menyikapi putranya dan justru sekolah anaknya. Dan sudut pandang sang guru yang justru menganggap si anak lah yang seperti monster. Alih-alih jadi public figure yang baik di sekolah, dia justru monster si perundung bagi Minato itu sendiri. Kalian tidak akan temukan kekurangan berarti di film terbaru Koreeda ini. Anggaplah ini kekurangan, oke, nggak apa-apa. Kenapa? Apa yang kurang? Ya kurang aja, karena kita nggak bisa mencari sampai ke celah terkecil pun akan sangat sulit untuk mencari kekurangan film ini. Sulit, men. Film monster ini bukan film drama thriller untuk semua orang yang nggak terbiasa nonton film Jepang seperti ini, atau mungkin asing sama nama Koreeda itu sendiri. Tapi percayalah, ketidaktertarikan kalian sama film monster akan berubah drastis, karena bukan ulasan ini aja menganggap film monster masterpiece, tapi banyak orang di luar sana juga setuju soal ini. Sorry kalau kalian memintaku untuk menjabarkan kekurangan film monster. Nggak ada nyet, nggak ada sama sekali. Semua dibabat dengan kelebihan yang gak akan ada habis-habisnya cuma dari ulasan sekian menit ini. Fakta, film monster justru menarik perhatian aku dan teman-temanku untuk bahas film ini ke ending sepulang nonton. Kenapa? Terlalu monster untuk tidak menjabarkan isi kepala kami semua selama menyaksikan luar biasanya karya Koreeda ini. Kita mulai dari naskah yang begitu brilian, plot yang tidak dibuat serampangan, fokus cerita dari 3 angle berbeda dan berhasil ngebuat penonton jadi multitafsir sendiri. Semua nggak salah, karena pada akhirnya ketemu di ujung yang sama. Proses berpikirnya aja yang beragam. Jajaran pemain yang menakjubkan, ensemble cast yang sukses bikin perasaan penonton yang bermacam-macam, empati, emosi, semua melebur di saat yang bersamaan. Jajaran pemain siapapun itu sukses bikin kita mikir sendiri. Ini aku kasih tahu ya, simple. Kalau kalian nyari film yang bagus itu seperti apa contohnya, ya cari aja film yang bikin penontonnya sampai mikir. Udah dipastikan film itu bagus. Film monster terasa personal. Monster enggan mengkreditkan siapa karakter protagonis, siapa yang antagonis, karena semua punya potensi itu. Semua tuh benar menurut sudut pandang karakternya. Kita pun benar-benar diajak berdiskusi soal ini. Entah kenapa ya, monster itu terasa seperti karya yang luar biasa dari isi kepala yang juga sama luar biasanya. Film yang nggak bisa diprediksi alurnya. Film yang nggak bisa dilupakan bahkan ketika kita sudah beranjak dari teater bioskop. Awal tahunku teramat luar biasa boy, seriusan. Ketemu film yang semenakjubkan ini. Dan aku harus nobatkan film monster sebagai film terbaik dan akan tetap di barisan film-film yang akan selalu kurekomendasikan buat siapapun yang nanya film apa yang bagus untuk ditonton. Gak usah mikir lagi lah, ketimbang nonton horor cinta segitiga ibu anak, jauh banget, mending nonton ini aja. Ya, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.